Fima ala qari'il Fima ala qarihi ayya'lama. Fima ala qarihi ayya'lama. Yang mana kepada setiap membaca Al-Quran hendaknya dia mengetahui ilmu tajwid. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Wajibun alaihimu muhattamu. Alaihimu muhattamu. Di sini ada apa? Ada dua takkid. Yang pertama udah wajib, muhattam lagi. Ya kan? Udah mah wajib, muhattam. Muhattam kan harus juga, maksudnya takkid. Nanti akan kita jelaskan kenapa Ibnu Jazari sampai mengatakan bahwasanya wajibun alaihimu muhattamu, wajib dan muhattam. Bukankah wajib saja sudah cukup? Pasti di sini ada apa-apa nih, Insyaallah nanti di bab tajwid ada kita khusus menjelaskan. Itu wajibun alaihimu muhattamu. Jadi belajar Al-Qur'an dan salah satunya dengan apa? Dengan mempelajari ilmu tajwid, kaidah-kaidah yang ada itu adalah wajib sebelum kita lanjutannya qabla syuru'i asyuru' al-bidayah, sebelum kita memulai baca Al-Qur'an. Jadi mempelajari tajwid itu lebih dulu dan lebih utama. Jadi sebelum kita aturannya sebenarnya sebelum kita membaca Al-Qur'an, menyetorkan hafalan, harus tahu dulu kaidahnya kan. Sebelum kita masuk ke pesangarahan ini harus ada orang yang megang kunci. Berarti harus ada yang membuka kuncinya dulu. Tidak bisa langsung masuk. Sebagai pembukanya adalah matan al-Jazairi ini. Wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi ay makanu khurujihi was-sifati ay hayat khurujihi min makhrajihi. Makhrajul huruf, makhrajnya dan juga sifatnya. Tujuannya apa? Liyalfizu bi afsahil lughati. Nah, di sini penting antum bisa membedakan mana orang Mesir yang bahasa Arabnya, ilmu bahasa Arabnya tinggi dengan mana orang Mesir yang tidak belajar bahasa Arab. So bisa bedakan. Gimana mereka dalam cara berbicara. Bisa kelihatan jelas itu ketika khutbah, katanya, ketika khutbah atau ketika kita ngomong, ketika kita ngajak dia ngomong pakai bahasa Arab fusha. Tapi dengan catatan kitanya mungkin juga fushahnya ya. Jangan misalkan apa ya? Kita ngomong bahasa Arab fusha tapi masih sambil kecampur-campur sama amiyah gitu. Kan biasa gitu kan. Karena kita keseringannya muamalah dengan amiyah. Kita lihat orang yang fasih mempelajari tajwid, dia akan terlihat atau dia akan mengucapkan bahasa Arab dalam bentuk yang sangat fasih. Siapapun itu. Ya akhi, min aina ji'ta? Mata ji'ta? Orang Mesir yang gak belajar bahasa Arab, magish deh misalkan, magish atau apalah macam-macam, imta, tigi imta. Coba diituin apa misalkan, coba kalim bil lughah al-arabiyyah fusha, bisa enggak dia? Misalkan mata susah banget. Coba aja coba. Nah, di sini butuh mumarasah. Lihat tujuannya apa? Insya Allah ketika sudah mempelajari ilmu tajwid, bagaimana mengucapkan huruf ini dengan benar, kapan taki, kapan tafkhim, insya Allah fa asbahtum afsahi rajulin fi al-lughah al-arabiyyah. Liyalfizu bi afsahil lughati. Dan juga bisa dikemaknakan di sini karena kita akan tadi mana yang pertama ya, agar kita bisa menjadi orang yang fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, dalam hal ini membaca Al-Quran. Atau juga bisa dimaknakan karena engkau ini akan membaca afsahil lughat, yaitu bahasa Al-Quran. Karena kita ini akan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sefasih-fasihnya bahasa. Muharrir tajwidi, masih lanjutan yang tadi. Salah satu bentuk natijah yang diambil dari kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita menjadi seorang muharrir tajwidi, seorang muhakkik tajwid, atau seorang mubayyin masail tajwid, dan juga muwadhihina liqawaidihi. Salah satu natijah kita mempelajari ilmu tajwid, insyaallah agar kita suatu saat nanti bisa menjadi seorang muhakkik. Jadi kalau misalkan dalam ilmu Al-Quran ada namanya muhakkik, disebut muhakkik karena dia memang itqonnya atau mutqinnya atau jurusan dia memang di Al-Quran. Kalau dalam ahli hadis ada yang namanya muhaddits, fikih
faqih misalkan, lughah, hadits misalkan. Jadi apa lagi? Seperti itu. Kalau misalkan di dalam Al-Quran apa? Ada muhakkik. Jadi kalau misalkan mendengar kata muhakkik itu berkaitan dengan Al-Quran. Seperti itu. Dan Imam Ibnu Jazari, Imam Al-Itlaq, Imam Al-Muslimina di Al-Quran min aslihi ila aslin hadis. Lanjut. Muharrir tajwid wal mawaqifi. Salah satu dari bentuk ilmu tajwid itu adalah waqaf dan ibtida. Mahallul waqfi. Muharrir tajwid, mengetahui ilmu tajwid dan juga mengetahui mawaqif, maksudnya tempat-tempat waqaf, kapan kita di situ harus waqaf, kapan di situ kita nggak boleh waqaf. Nanti insya Allah akan ada di bab khusus waqaf wal ibtida. Misalkan contoh kayak fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau misalkan kita berhenti di kalimat ilah, kan itu bisa fatal. Maka di situ harus ada kaidah khusus atau harus ada kajian khusus kapan seorang boleh berhenti, kapan seorang tidak boleh berhenti. Kapan bagus berhenti di sini, kapan buruk sekali berhenti di situ. Insya Allah ada juga di matan jazar ini di akhir. Wa mal ladzi rusima fil masahif, ini berkaitan tentang rasmu al-Utsmani. Insya Allah salah satu natijah kita mempelajari ilmu tajwid sebelum kita membaca Al-Quran, maksudnya kita ingin megang kuncinya dulu sebelum masuk ke sebuah rumah, itu insya Allah kita akan mengetahui rasmul masahif al-Utsmani. Di sini ada salah satu hal yang luar biasa. Tidak seperti biasanya. Contoh kalimat maliki. Coba tulis gimana maliki. Tuliskan kalimat maliki. Kemudian apa dari sini? Siapa namanya? Coba tuliskan Al-Alamin, Rabbil Alamin. Yang akhwat coba maju Sifi. Tuliskan Imro'atu Imron. Imro'atu Imron. Coba tuliskan siapa namanya? Innama tu'aduna. Sekarang kita lihat. Dan ternyata kalau kita dicocokkan dengan Al-Quran ini semua salah. Yang pertama, Maliki, lihat ya di Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Tidak seperti itu kan? Kalau misalkan bayangkan nih, misalkan ini semuanya. Kalau misalkan seandainya tidak ada ilmu yang berkaitan tentang masalah Rasmul Utsmani ini, Quran, kalau misalkan tiba-tiba Islam diserang, akhirnya seluruh Al-Quran itu dibakar, dimusnahkan, mampu, masalah apa kata orang Mesir? Hilang Al-Quran kan? Tapi disinilah nanti insya Allah kita akan mengetahui tentang marhalah tadwir Al-Quran. Ada marahilnya sampai kita di antara salah satu marhalahnya itu Al-Quran terjaga itu. Ada ulama terdahulu memiliki pandangan yang jauh ke depan sehingga mereka khawatir kalau misalkan suatu saat nanti Islam diserang misalkan, akhirnya Al-Quran semua dimusnahkan. Maka gimana nih kalau misalkan gak ada yang tahu tentang imla Al-Quran, sedangkan imla Al-Quran itu kan beda kan. Walaupun secara pengucapan seperti itu Maliki panjang kan, artinya Maliki, tapi Al-Quran diturunkan atau ditasfih sama Rasul ketika Zaid menuliskan itu tidak seperti itu, seperti ini. Gimana nih? Akhirnya ada kajian khusus.
Bab misalkan bab di mana alif di situ dihapus, bab di situ waw di situ dihapus. Contoh kalimat ar-riba. Coba ada yang bisa menuliskan kalimat riba? Coba tuliskan. Bingung. Gimana ya? Mau yang seperti biasa kan atau Quran. Yang antum ketahui aja. Yang seperti di Al-Quran coba. Tiga detik, 1, 2. Dan sip. Sekarang kita lihat Maliki. Ternyata tidak seperti itu kan. Rabbil alamin, lihat kayak gini enggak alaminnya? Bukan, ini nyatu. Nah. Imran, lihat itu qalat Imran. Ayat berapa itu? Surat apa? Satu orang aja cukup. Nanti cukup itu tapi yang lainnya innama tu'aduna la'at. Lihat di surat Al-An'am ayat berapa? Al-A'raf. Ayat 134 barakallahu fiik dari surat Al-An'am. Sudah ya, innama tu'aduna. Kemudian ar-riba, lihat surat Al-Baqarah. Kita semua tahu ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ternyata tulisannya enggak kayak gini. Coba lihat yang Imran, siapa yang buka? Tulisannya gimana? Pakai ta maftuhah. Kemudian innama. Siapa yang buka? Terpisah inna sama ma. Kemudian ar-riba, ada waw, ribawa, riba, alifnya di atas sebelum waw, riba. Beda sendiri tuh Rasulullah Utsmani itu. Jadi insya Allah ketika kita mempelajari ilmu Rasulullah Utsmani, walaupun Al-Quran hilang, ketika kita mengimlakan Al-Quran, kita bakalan tahu, oh ini tidak seperti itu. Menulis Maliki tidak seperti itu. Zalikal kitabu tidak seperti itu, tidak kitabu tapi kitabu. Ila akhir. Seperti itu. Salah satunya adalah ilmu tajwid juga ada di sini. Seperti itu. Ini secara singkat saja. Dan ini masih pengenalan, namanya juga muqaddimah kan. Wa man ladzi rusima fil masahif. Insyaallah kita akan mengetahui juga ilmu rasmu al-masahif. Salah satu contohnya apa yang disebutkan di sini? Min kulli maqtu'in wa mawsulin. Lihat. Ai min kulli maqtu'in wa mawsulin fiha. Fiha itu berarti fiha, di dalamnya, di dalam Rasulullah Utsmani. Dari ilmu maqtu' mausul. Ketika seperti ini, itu namanya adalah mausul satu. Karena satu kelihatan di sana. Kalau nggak kelihatan agak sini. Atau bisa ini diluruskan. Ya, cukup. Yang sini nggak kelihatan ya. Sini lagi deh. Karena agak sini. Innama di situ ketika seperti itu berarti mausul. Mausul tuh kan bahasa ini ya, bahasa tajwid kan. Kita bahasa Indonesia kan lah tersambung. Berarti ketika terpisah inna dan ma berarti terpisah waktu. Kapan kalimat itu berada dalam kalimat kondisi terpisah nyambung innama Allah, apakah anla atau Allah. Haitsuma macam-macam, insyaallah nanti ada bab khusus bab maqtu'al mausul yang katanya selama ada orang 1 2 3 itu bab yang paling susah ditaklukkan. Katanya, tapi jangan percayalah. Itu cuma mitos saja, mitos. Maqtu' mausul, lihat aja di halaman berapa itu bab maqtu'al mausul. Nanti. Dan juga salah satu faedahnya, salah satu yang ada dalam Rasulullah Utsmani adalah wata'i unsa ta ta'nis as-sakinah lam takun terbiha. Contoh kayak imra'atu imrona. Kita apa yang menyebabkan kita kok berpikir pakai tamar butok? Pasti ada sebabnya kenapa menuliskan seperti itu. Karena mungkin kita sering dengar atau banyak nggak tahu lah gimana lah.